Tinggal nak timpal tu tentu mekejang pada jemut ngaya. Ada ngai penyor, ada ngai katain sate tu. Ada masih meresik tu tulis tentu. Ci jepragat, ci menanang merdah. Engken, len. Apa pikir ci tentu blong? Jeng, cai orang di bumi ini sing adoan nih kekal, semua akan berubah, bener? Dan sesungguhnya perubahan itulah yang paling kekal. Oh, cerdas jodoh cai ini dong. Cek terus cai ingat kan tentu. Kan cai yang ngorahin, bener. Tetapi sesungguhnya wakil sing percaya kan satuan cai itu. Hah? Tunjang sing percaya? Karena memang begitu kenyataannya. Kenyataan apa? Loh, cai maksudnya kan nih? Kemiskin wakil tadi sing nyak berubah. Jadi terus kekal abadi. Kekal kengken maksudnya tentu. Jak terus hidup wakil di bawah garis kemiskinan gen. Sing kain berubah. Kemudian sing rawasang cai. Maksud cai ini? Pidan kan hidup cai ini sudah di bawah garis kemiskinan. Mon, jadi kan sudah ada perubahan dan tuh. Perubahan apa? Sudah naik ben bede. Naik ben bede? Oh, artinya kan pas tadi di garis kemiskinan jadi yo. Udah gitu. Mon pidan di bawah garis kemiskinan. Jadi menek lantas buen bede. Kan nya tadinya pas di garis kemiskinan. Oh, kisah gitu penting arti yang tuh. Cai naik rawas suci bin bede. Naik apa nih? Belum, hidup China akan terus merasa miskin jika hidup China itu selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi China sing cerdas ngalih perbandingan. Maksud China, China subuh ngelah sepeda gayung. China bandingkan diri China itu dan ada sengaja anaknya ngelah sepeda motor. Terus China subuh ngelah sepeda motor. China bin bandingkan awak aja ajak ngelah mobil. Terus di subah China ngelah mobil. China masih merasa miskin tuh belum. Adik itu karena Cai bandingkan diri Cai itu aja anaknya ngalah mobil 2, 3, bahkan 4 tur mobil mewah-mewah. Kijo benar nih ragu ngalih pembanding. Amun Cai membandingkan hidup Cai-nya dengan orang lain tuh belum. Oh, ale pembanding anak hidup itu lebih miskin kan Cai. Maksud Cai ini? Cai jadi subuh ngelah sepeda motor. Mon, patutnya Cai bersyukur. Apa syukurin? Loh, masih banyak orang yang jangankan beli sepeda motor tuh belum. Untuk yang akan dimakan sehari-hari pun ya masih berpikir. Doang on pembanding bener. Oh, jelek membanding-bandingkan diri gitu. Bukannya jelek, Mon. Saya takut Cai stres. Mujang bisa stres? Bisa. Kalau kemauan Cai ini tidak sebanding dengan kemampuan Cai ini, makanya Cai bisa muncul perasaan berontak, jengkel dengan kehidupan, selalu mengeluh, suka menyalahkan orang lain, bilang Tuhan tidak adil lah, macam-macam itu muncul tentu. Kalau hal itu lama terpendam dalam pikiran di bawah sadar gitu belum. Oh, maka Cai pun bisa menjadi stres. Stres? Oh, stres yang berkepanjangan memunculkan depresi. Kaya itu bagus belum? Siapapun boleh berkeinginan untuk kaya. Hidup di Mayopado ini hanya orang sinting yang bercita-cita hidupnya miskin. Agama Hindu pun mengajarkan umatnya untuk hidup kaya. Masa? Kita beragama kan dituntun apa ngidang irago moksa atau masuk surga di sebana mati. Aduh belum. Kasih aduh. Inilah kekeliruan Cai ini menafsirkan agama. Enggak, Cai keliru waki. Cai itu berpikir sing kengken hidup miskin, sing kengken hidup menderita. Yang penting Cai masuk surga atau ngidang moksa. Miskin tuh jangan dipelihara. Aduh, bah mensian hidup gitu nih belum. Cai hidup di Mayopado ini tuh. Aneh di ini mah lu pikirin.
Apalagi zaman jani cai sing berpikir tentang kesejahteraan hidup cai ini. Bah Engken. hidup cai ini kalau bisa tergilas oleh kemajuan zaman. Cai akan terjepit dan terpinggirkan, dan lama-lama kaum cai itu bisa punah, ditinggalkan sejarah. Woi, aneh bagus pola pikir engken. Hidup sejahtera, mati masuk surga. Apa buen ngidang moksa, itu yang bagus, itu yang top long. Orang beragama itu dadi sugih, Ceng. Dadi dan harus. Kaya itu bukan dosa, tetapi anugerah, harus disyukuri. Makanya tujuan agama ini udah wangji. Apa? Untuk mencapai moksa dan jagat ita. Moksartem jagat ita ya caiti dharma. Apa tuh? Hidup sejahtera bahagia, mati mencapai moksa berdasarkan dharma. Sekali lagi dharma. Oh, pancing ngerti? Dharma itu apa, Ceng? Dharma itu dalam hal ini, dharma itu bermakna kebenaran. Cai mengejar kaya itu boleh, namun tetap di atas jalan yang benar. Tidak melanggar hukum agama atau hukum negara, tidak melanggar susila. Dharma itu juga bermakna kewajiban. Apa? Kewajiban untuk mendapatkan harta atau kekayaan tuh belum? Maka lakukanlah dan kerjakanlah kewajibanmu terlebih dahulu, sehingga harta yang cai dapat merupakan harta yang mulia dan mampu memuliakan hidup. Kalau melanggar dharma engken modelnya. Korupsi, mencuri, merampok, menipu, menghalalkan segala cara demi uang, itu termasuk pelanggaran dharma kebenaran panjenengan tonton. Anak korupsi itu sing beragama. Beragama. Bahkan bisa-bisa sembahyangnya sangat taat. Atau mungkin, Ceng, pengetahuan agamanya kurang mirip. Loh, bisa-bisa di sekolah nilai agamanya 9 bahkan 10 tuh belum. Rikayo Parisudo apal, Tatwa Masih apal, Panco Serado apal, Panco Niamo Brato, Panco Yamo Brato tuh di luar kepala tuh. Santripu ngerti, Sabdo Timiro apa buen. Pokoknya tuh belum. Engken. Urusan agama jek melepuk mau kudus persuanus. Satuane yang subuh ngomongan agama jak mak pak tumak ngulur suryo sing ngidang mapas. Subuh yang bekerja ngapal kemudian bisa korupsi. Makanya agama itu bukan ajaran apal-apalan belum, tetapi ajaran praktek hidup. Maksud cai ini, sesungguhnya keberagamaan seseorang itu bukan hanya dilihat dari pengetahuan agamanya saja, tetapi lebih dari perilaku hidupnya sehari-hari. Long, zaman jani ngali anak sugih itu liu, ngali anak dua mekacaan. Aneh kewa hali apa? Ngali anak bijaksana agak sulit. Ada sih ada tapi sulit. Makanya zaman jani ngali role model, ngali tokoh panut untuk kewa. Tadi bisa gitu, Ceng. Menurut saya mahap, bahkan saya katakan 1000 mahap. Inilah salah satu kegagalan sistem pendidikan kita. Gagal kengken maksud cai itu. Pendidikan kita tuh belum kerap kali hanya menitik beratkan pada nilai-nilai kualitatif akademik kognitif semata. Pendidikan masa kini belum umumnya lebih menuntut para siswanya untuk mendapatkan nilai dan angka yang tinggi tanpa diimbangi dengan pendidikan budi pekerti serta nilai-nilai perjuangan bangsa. Hepek itu tawangki. Apa? Pendidikan kita belum mampu menghasilkan kelas elit modern yang mampu melaksanakan perubahan secara fundamental terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi gitu orang Ciceng. Belum, kenyataannya tidak sedikit oknum kaum elit politik kita masih berkutat pada perebutan posisi untuk melanggengkan kekuasaannya dibandingkan membangun negara sebagai sebuah dharma hidup. Generasi yang terbentuk tawangji Engken umumnya cetakan generasi yang pragmatis, instan dan konsumtif, sehingga tidak sedikit penerus bangsa hanyalah sekumpulan generasi instan yang tidak mau bersusah payah dalam meraih tujuan. Wah, pas satuan Ciceng. Pas engken Panak waki Juma boy wayan luba injin jani sebuah tamat sarjana malah waki stres ngurusin yo. Hah? Tunggu jangan stres. Jak peragat memulas gen Juma ken peragat kejengit misi kerakak kerikik mecilape. Dijo bakal manggu jasa sarjana nentu gitu teh.
Juta-jutaan waki meyanin kuliah, pemupuknya peragat memulas. Yang keginan pantas pemulas kan yang penting misi kuliah tuh. Tanpa kuliah kan bisa 2 pulas. Sekolah itu penting belum, tapi sing menjamin untuk bisa hidup sukses. Ah masa? Siapa yang berani menjamin? Juara di kelas, pintar di sekolah, ranking nomor 1, setelah tamat hidupnya sukses. Nyen bani nyamin tuh. Kemudian gitu. Kenyataannya tuh belum. Tidak sedikit selain panak China Engken, sarjana yang nganggur, bahkan ane paling miris sayuninga. engken. Manakala ada sarjana itu bekerja pada sebuah perusahaan yang bosnya hanya tamatnya SMP dan SD. Kan konyol namanya tuh. Kemudian konyol. Siang malu irago titelin tuh. Masa irago sarjana tuh harus bekerja pada anak tamatan SMP. Dijo mirip pengor betaro tuh. Dong, iwayan luba ingin tadi memulas gen. Mungkin panak Cina setelah tamat ia ingin merayakan kebebasannya. Oh, kebebasan apa? Loh, cai wak sing ngerti soalnya cising masuk. Maksud sini? Anak sekolah tuh belum, murid-murid mah kejang stres. Kemudian stres. PR-nya bas kebanyakan, mekejang guru, mekejang dosen ngemang PR. Jam sekolah berlebihan, tonen misi les gitu, stres, murid itu stres. Apa buin ada oknum guru belar? Berarti belar orang cai. Cek perakat ngemang PR kan terus ngajin kapah. Kemudian apa? Karena ngelah pekerjaan sampingan lain sehingga murid tidak terurus dengan bagus. Ian keto keadaannya kengkenen masa depan anak didik bisa sukses. Berarti gurunya pilihan cai. Maaf, saya dong sing melihang guru. Saya nak maklum masih kan guru itu belum. Adik gitu. Karena gajinya tidak cukup dibandingkan kebutuhan hidup nih. Makanya tidak sedikit oknum guru itu nyami ngalih pekerjaan sampingan. Guru ngedogen hidup itu supos yang sukses. Kengkenan murid kalau pang tadi sukses. Apang menjamin anak didik sukses engken jani. Jangan dituntut anak didik apang dua segala pelajaran. Itu sudah tidak mungkin. Kemudian gitu. Setiap manusia pasti misi lebih, pasti misi kurang. Jangankan murid tuh belum, kadir rasa guru atau dosen pun tidak pintar segalanya. Panak Cina tamat napa? Akuntansi. Uli cenik kededeman ya panak Cina jang. Menggambar pokoknya ngamar jak aji sio gen man. Weh kuluk jantuk ki. Kemudian kuluk jantuk. Subuh ya demen menggambar kalekle asun caya akuntansi. Wake sing nawang timpal leku ngajak-ngajakin. Aduh, tadi pendidikan rago tergantung timpal. Benar neng ken. Kalau panak Cina demen menggambar, yang cainya mah kita nyekolahan panak, sekolahan ya di sekolah menggambar. Kalau cai kita misi les, ya les menggambar ale. Jek pasti subur bakat panak Cina. Jek pasti nomor 1 dan sukses kalau dia tumbuh di bidangnya. Jadi kan mau balik engken. Pianaknya lamat matematika di sekolah. Jak paksa no panaknya bina pang les matematika. Kan malah stres panaknya. Kemudian stres. Orang tua itu sih ngerti belum? Kemudian sih ngerti. Pianaknya lamat matematika. Nak mulu ulian sing bidang nih. Orang tua memedih gen. Dengkak-dengkik ngajak panak. Ngopak-ngopak panak. Orang panak beler. Orang panak kene. Orang panak gitu. Bukan panak itu beler belum. Nyen beler. Ya orang tua nih. Sing ngerti kan keunggulan panak. Setiap anak lahir pasti ngelah keunggulan tuh belum. Panak Cina hobi menggambar, masuk di akuntansi. Waduh, tamat sih tamat, tapi dia akan menjadi tamatan yang gagap. Gagap dong sing ceng. Menengken, Pulas dan terus merayakan kebebasan. bah, sukses panak gitu. Sukses apa? Sukses pulas.